anak Tuhan yang rindu untuk hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami perlu terus dipimpin dan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh betul-betul memuaskan hati Tuhan di dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami ini. Ya Bapa, tolonglah kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini, yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama rindu untuk terus diajar, diperlengkapi, dan dikuatkan untuk hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bersama-sama saling menggigit atau saling melengkapi dan menopang. Saudara, firman Tuhan saya akan bacakan terlebih dahulu dari Efesus 4 dan Filipi 2. Efesus 4 mulai dari ayat 15. Di situ dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada ini kita semua orang-orang percaya diperintahkan oleh firman Tuhan untuk tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita orang-orang percaya bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kristus adalah kepala dan kita anggota tubuhnya, dan kita semuanya mekanismenya kita bekerja berdasarkan kepala. Lalu dari Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kembali, ini adalah implikasi logis dari karena Tuhan Yesus adalah kepala, maka saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Makanya saudara, ini yang akan kita belajar bersama-sama. Bagaimana saudara dan saya sebagai pelayan dan dalam pelayanan kita ini harus mengikuti pola pikir Tuhan Yesus, ya. Saudara-saudara, kita akan saya ingin kita bersama-sama sepakat dulu, ya, bahwa saudara dan saya di sini adalah semua hamba Tuhan full time. Saudara setuju nggak? Saudara dan saya semuanya adalah hamba Tuhan full time. Betul tidak? Boleh jawab ya saudara ya. Jangan biarkan saya bicara sendiri di sini. Setuju, Bu. Setuju ya? Oke. Jadi kita nggak ada yang hamba Tuhan paruh waktu. Jadi soalnya ada jemaat yang suka berpikir bahwa orang yang seperti saya yang full time. Lalu kalau jemaat itu paruh waktu, katanya tidak full time. Itu kita tidak begitu. Kenapa? Karena berarti kalau saya full time, saya sih setiap detik, setiap jam, pokoknya seluruh kehidupan saya adalah hambanya Tuhan. Kalau saudara mengatakan saya hanya paruh waktu, tidak full time, nanti kan jadi pertanyaannya separohnya saudara hamba siapa, gitu kan ya. Nah, jadi kita semua adalah hamba Tuhan, kita perlu dipahami dulu itu berdasarkan firman Tuhan, hanya memang peran kita beda-beda, gitu ya. Seperti tadi di Filipi dikatakan kita beda-beda, tapi kita sama-sama adalah hamba Tuhan, gitu ya. Oke, kita sepakat dulu itu. Nah, sekarang kita teruskan ya. Nah, saudara-saudara, kita berarti sama-sama, saudara dan saya, harus sama-sama dengan kualitas yang sama, sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tuh bukan sehati sepikir dengan pendiri gereja, dengan orang yang paling tua, dengan orang yang paling berpengaruh, enggak. Kita kalau begitu nanti kita tidak akan pernah sehati sepikir bersama-sama.
tapi kita harus sepahati sepikirnya hanya dengan Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya akan sama-sama sehati sepikir, karena masing-masing kita sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Ini baru bisa kita maju bersama-sama. Baru kalau kita ngobrol tuh jadi nyambung, karena sama-sama punya pola pikir Tuhan Yesus. Kalau enggak akan jalan, sudah ya. Jadi di sini yang saya ingin kita bersama-sama, kita kenal Kristus, kenal diri, dan tahu diri, gitu ya. Jadi ini yang saya ajak kita bersama-sama, mengenal Tuhan Yesus, kenal diri, dan tahu diri. Mungkin yang lainnya semua untuk sementara sebelum acara tanya jawab boleh di mute dulu, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Saudara-saudara, kita kenal Kristus, kenal diri, tahu diri. Karena kalau kita tidak kenal Kristus, maka kita tidak kenal saya siapa. Kalau kita tidak tahu Kristus adalah kepala, maka kita tidak tahu bahwa sebenarnya saya hanya anggota tubuh. Nanti dipikirnya kita GR, kita dipikir kepala, padahal bukan. Nanti kalau kita berpikir kita kepala, maka kita menjadi orang yang tidak tahu diri, gitu, saudara ya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan mengenai siapa Tuhan Yesus dan siapa kita, maka di sini kita lihat Tuhan Yesus yang pegang kendali semuanya, karena dia kepala. Ya, dia otaknya, gitu kan ya. Nah, dia yang pegang kendali dan dia menjadi faktor penentu. Faktor penentu bagi tujuan hidup saudara dan saya, bagi tujuan hidup juga gereja pada saat kita bersama-sama, ya. Dan juga caranya, hasilnya semua ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh pokoknya yang asal tujuannya benar, soal cara, soal hasil gimana kita, nggak bisa. Semuanya harus berdasarkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Semua harus sesuai dengan tujuan dari Tuhan Yesus, cara dan hasilnya semua harus sesuai, gitu ya. Dan kita sebagai anggota tubuh. Nah, saudara, berarti kalau dia yang pegang kendali, kalau dia yang menjadi faktor penentu, maka saudara dan saya sebagai anggota yang dikendalikan, gitu kan ya. Jadi saya ini hanya sebatas alat dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi alatnya Tuhan, ya. Nah, jadi berarti apa? Kita pada waktu menjalankan tujuan, cara, dan hasil di dalam kehidupan kita, semuanya harus sesuai dengan pikiran dari Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan satu hal yang kalau sesuai dengan pikiran Tuhan, jadi kita mesti ngerti dong, Tuhan Yesus, apa sih yang saya harus tiru dari Tuhan Yesus? Ya. Saudara ingat Yohanes pasal yang keempat, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Samaria secara khusus, lalu bertemu dengan perempuan Samaria. Ya. Nah, di situ lalu murid-muridnya pada saat dia setelah bercakap-cakap dengan perempuan itu, muridnya kan ke kota cari makan. Lalu dia akhirnya mereka datang lagi dan lalu menyodorkan makanan itu kepada Tuhan Yesus. Lalu ini yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ayat ini menyatakan bahwa agenda Tuhan Yesus adalah yang ada di pikiran yang Tuhan Yesus yang menguasai pikirannya dan apa yang dijalankan dalam kehidupannya adalah menjalankan agenda Bapa. Ya, Bapa yang merencanakan keselamatan, lalu Tuhan Yesus yang melaksanakannya, maka dia katakan saya melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Maka ini tidak musiman, gitu ya. Hidup kamu musiman, tapi enggak, sebagai anak Tuhan, sebagai Mesias ya, bagi Tuhan Yesus secara khusus, sebagai Mesias, maka setiap detik hidup saya adalah kehidupan seorang Mesias. Kehidupan juru selamat, kehidupan pribadi yang akan melakukan pekerjaan yang akan menggenapkan rencana Allah, dan itu yang akan melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Jadi nggak ada musim hujan. Jadi setiap detik itu yang selalu dipikirkan oleh Tuhan. Nah, jadi saudara kita lihat demikian juga seharusnya dengan saudara dan saya.
Karena firman Tuhan mengatakan orang yang sudah ditebus, ya dikatakan bahwa dia adalah hidupku bukannya aku lagi. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ya, jadi sekarang ini adalah saya memunculkan satu kehidupan yang Kristus kehendaki. Makanya saudara dan saya sebagai anak Tuhan adalah hidup sebagai anak Tuhan setiap detik dalam kehidupan kita. Tidak musiman, tidak hanya kalau di gereja saja baik-baik, tetapi kalau di luar gereja tidak baik-baik. Soalnya saudara, saya suka dapat keluhan dari keluarga atau dari orang-orang yang bekerja ya di anggota gereja. Dia bilang begini, Bu, Ibu ketemu dia cuma di gereja aja sih. Kalau di gereja mah dia baik, Bu. Coba pulang ke rumahnya, Bu. Waduh, di rumahnya udah deh Bu, ancur-ancuran. Atau enggak, pegawainya bilang, Bu, pergi ke tempat kerjanya. Lihat bagaimana dia perlakukan orang-orang yang bekerja. Jadi kita lihat, ini yang namanya musiman yang Tuhan Yesus bilang. Nah, seharusnya saudara dan saya itu dengan status sebagai anak Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, harus hidup sebagai anak Tuhan, dan selalu hidup dalam agenda Tuhan, kapanpun dan dimanapun juga saudara dan saya berada, gitu ya, tidak musiman. Apa artinya hidup dalam agenda Tuhan? Saudara dan saya itu ditebus untuk hidup seperti ini. Karena tadinya memang saudara dan saya itu diciptakan seperti ini. Saudara dan saya diciptakan seperti Kolose, dikatakan di Kolose pasal 1, bahwa saudara dan saya itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, jadi dengan kata lain, keberadaan kita yang dikatakan sebagai gambar Allah itu menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang diciptakan untuk di mana saya sendiri dan aktivitas saya, seluruh keberadaan saya terfokus kepada Allah, didedikasikan kepada Allah. Jadi Allah sebagai pencipta yang dia memberikan tujuan hidup, dan tujuan hidupnya adalah saudara dan saya hidup bagi dia. Dan aturan mainnya di mana sesuai dengan aturan main Tuhan. Lalu bagaimana saudara menjalankan hidup ini sesuai dengan isi hati pikiran Tuhan. Maka diberikan, kalau setelah kejatuhan kita lihat diberikan hukum 10 hukum, dan selanjutnya tentang bagaimana kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan Tuhan juga memperkenalkan dirinya bahwa dia sebagai pencipta, dia adalah pemilik segala sesuatu. Saudara perhatikan, dia pemilik dari semua yang diciptakannya, termasuk saudara dan saya. Ya, dan kita hanya sebatas pengelola, berarti saya hanya hamba, saya hanya pengelola dari miliknya, termasuk diri saya sendiri, gitu ya. Dan dia adalah Tuhan yang harus saya puaskan. Nah, saudara, jadi secara sederhana apa sih maksudnya? Jadi maksudnya begini nih, saudara. Jadi pada waktu orang melihat saya, ya, ini sama seperti kalau kita melihat display, saudara ya, tentang misalnya robot lah, gitu kan ya. Lalu pada waktu kita begitu takjub, saudara ya, akan robot itu, maka yang ditanya, yang lalu kita ingin kenal, ingin tahu, kalau kita ingin tahu tentang robot itu, yang ditanya adalah yang buatnya. Karena kita tahu bahwa robot itu tidak bisa jadi dengan dirinya sendiri. Jadi yang dipuji yang buatnya, gitu ya saudara ya, yang ditanya-tanya yang dibuatnya. Jadi karena robot itu dibuat dengan tujuan dari yang buatnya, lalu bagaimana harus menjalankannya sesuai dengan maunya yang buatnya, gitu ya. Nah itu demikian juga dengan saudara dan saya. Itu artinya sudah dikatakan memuliakan Tuhan, itu ya. Sudah diciptakan sebagai gambar Allah. Yaitu pada saat orang melihat kita, itu Allahnya yang terlihat. Makanya setelah kita ditebus, dikatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Jadi Kristusnya yang kelihatan. Kita menjadi surat Kristus. Jadi kalau saudara orang lihat kita diselidiki dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan orang takjub ya akan anatomi tubuh kita, akan bagaimana semuanya bekerja dengan begitu akurat dan begitu baik, begitu sempurna, maka orang akan luar biasa yang ciptain kamu. Jadi saudara ya, jadi yang dipuji adalah pencipta. Dan pada saat kita ini dengan kapasitas kita lalu menghasilkan sesuatu, gitu ya saudara ya, maka kembali yang dipuji juga adalah bukannya kita. Jadi
pada waktu karena kita bisa menghasilkan sesuatu karena saya diciptakan untuk bisa menghasilkan sesuatu, ya. Kalau kita bisa masak enak karena saya diciptakan dengan kapasitas sehingga kita bisa masak dengan baik. Kalau kita bisa buat robot karena saya diciptakan dengan kapasitas sehingga saya bisa buat robot itu. Makanya akhirnya yang dipuji siapa? Tetap saudara, yang dipuji adalah penciptanya. Dan perhatikan ini, kalau saya mengelola sampai sekarang ini zaman pandemi ya, kita mengelola, ya pasti kita bisa berbagi kepada orang. Nah, lihat ini saudara, nggak pernah itu pada waktu kita berbagi, kita itu tidak boleh mengatakan bahwa kamu harus terima kasihnya sama saya. Kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa dapat ini. Nggak bisa, saudara. Karena apa? Karena ingat, semua ciptaan adalah miliknya Tuhan. Dan pada waktu kita kelola, tetap itu miliknya Tuhan. Sayanya aja miliknya Tuhan. Semua ciptaan lain yang milik Tuhan. Pada saat kita kelola, semua tetap miliknya Tuhan. Kita kan hanya alat, gitu loh saudara. Dan pada waktu saudara berbagi, maka seharusnya saudara akan katakan, jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Tuhan. Karena saya hanya alat. Segala puji, segala puja adalah bagi Dia. Jadi saudara, kita lihat secara sederhana, itu adalah yang disebut dengan memuliakan Tuhan atau hidup bagi Tuhan. Nah, jadi gambar hijau ini saya harap saudara terus ingat bahwa inilah seharusnya bagaimana saudara dan saya hidup. Memang pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, saudara, yang terjadi manusia memang tidak mau hidup seperti ini lagi. Nah, itu kejatuhan dan akibatnya itu membuat manusia jadi seperti ini. Akan kejatuhan karena manusia ini ingin menjadi Allah. Gitu kan ya? Kalau jadi Allah, maka saya ikut aturan Allah. Tapi sekarang saya yang mau jadi Allahnya. Maka pada saat saya yang jadi Allahnya, maka saya yang tentukan tujuan hidup, makna hidup, nilai hidup, aturan hidup, semua saya yang tentukan. Jadi fokusnya di saya, faktor penentunya di saya. Jadi makanya saya suka katakan ujung-ujungnya jadi soal saya. Jadi ya. Nah, bahayanya kalau orang-orang seperti ini, ya karena begini saudara, orang Kristen memang ke gereja, tetapi orang ke gereja belum tentu orang Kristen. Nah, bahayanya kalau ada orang-orang yang ngaku Kristen, dia pikir dia anak kayak orang Farisi dan ahli Taurat, siapa sangka mereka sebenarnya bukan umat Tuhan, begitu ya, bahwa mereka sebenarnya bukan pemimpin rohani seharusnya, bisa gitu ya. Tapi mereka ada di gereja, lalu sebenarnya mereka adalah seperti ini. Maka itu apa yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat ini, karena mereka. Jadi kita lihat kita ini setelah saya ini, saudara, pada waktu kita jatuh dalam dosa, dari tujuan hidup saya tentukan, pokoknya hidup untuk buat saya senang, saya enak, pokoknya ya saya mesti enak aja, saya mesti nyaman. Jadi seluruh fokusnya adalah pada saya. Saya harus menggantikan Allah, saya yang ditinggikan, saya yang dipuji, saya yang dipuja, saya dihargai. Maka kalau orang-orang yang seperti ini lalu ada di gereja, maka dia akan cepat tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung karena masa apa? Nggak dihargai lah, nggak diterima kasih lah, nggak dianggap lah, begitulah saudara ya. Karena hidup dia adalah terfokusnya kepada saya, bukan kepada Tuhan. Nah, lihat ini. Oleh karena apa yang sudah Tuhan kerjakan, Roh Kudus kerjakan dalam diri kita dengan adanya kelahiran baru, anugerah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka yang tadinya saya ini ada di arah ketujuan saya, ya, yaitu hidup ini adalah tentang bukan gambar Allah lagi, tapi gambarnya saya, semua harus lihat saya, terfokusnya kepada saya, yang Tuhan bilang, makanya semuanya sudah nggak benar nih, gitu ya. Tuhan bilang semua sudah nyeleweng, Roma 3 dikatakan ayat 10-12, semua sudah menyeleweng, semua sudah tidak berguna. Karena apa? Karena sasarannya mestinya ke sana, kita ke sini. Lihat ini saudara ya. Nah, makanya Tuhan bilang selama kita arahnya salah, bagi Tuhan semua salah kaprah. Makanya tidak ada yang benar, semua sudah menyeleweng. Karena dosa itu artinya kita itu tidak kena sasaran Allah. Sasaran Allah mestinya ke sana. Nah, lihat sekarang, berdasarkan anugerah Tuhan, maka kita, saudara, yang tadinya kita diciptakannya ke arah sini. Kita nggak mau. Firman Tuhan memakai kata kita berpaling dari Allah. Jadi kita sekarang, saya mau hidup sesuai dengan aturan main saya. Nah, kelahiran baru menyebabkan kita sadar, ini salah. Pada waktu berita Injil itu diberitakan, kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu diberitakan, lalu kita lihat di dalam anugerah Tuhan, kita kembali berpaling ke sini. Jadi sekarang saudara dan saya seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu sudah hidup kembali menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Orang lihat saya, orang lihat Allah. Saya melakukan apa,
Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dipuji. Saya memberikan apa? Tuhan yang disyukuri, Tuhan yang diterima kasihi. Segala kemuliaan adalah bagi Allah. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Itu adalah kehidupan anak-anak Tuhan seharusnya. Nah, makanya sekarang lihat ini. Karena fokusnya di Tuhan, maka 1 Korintus pasal yang ketiga dengan jelas juga mengatakan bahwa kita ini hanya sebatas apa? Ada yang nanam, ada yang nyiram. Tetapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi katanya yang penting itu yang memberikan pertumbuhan. Jadi faktor penentunya adalah di Tuhan. Jadi apa? Saya ini hanya alat Tuhan. Yang Tuhan perintahkan untuk saya mengasihi Tuhan dengan segenap. Lihat ya saudara, sebagai anak Tuhan, karena kalau hidup bagi Tuhan berarti seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, seluruh keberadaan kita dedikasikan kepada Tuhan. Itu artinya saudara hidup kudus. Orang kudus, hidup kudus artinya orang yang dikhususkan untuk Tuhan, dan si sayanya ini mengelola hidup saya, mengkhususkan diri untuk Tuhan, mendedikasikan seluruh hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Dia. Nah, Tuhan mengatakan orang yang seperti itu berarti orang itu harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatannya, gitu kan ya. Jadi semuanya buat Tuhan. Nah, lalu sebagai orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes mengatakan dia akan melakukan semua perintah Tuhan. Berarti dia akan mentaati perintah Tuhan. Jadi, saudara, kita menanam, kita menyiram, kita memuliakan Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan. Orang lihat kita, lalu Tuhan yang dipermuliakan. Itu adalah di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Di dalam kita mengasihi sesama kita, kita berbagi, kita memikirkan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah karena saya cinta Tuhan, dan orang yang cinta Tuhan akan melaksanakan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Maka saya akan taat kepada Tuhan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara cinta Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan saya hanya alat. Nah, jadi saudara di dalam kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan, nggak boleh tuh ada omongan keluar seperti ini. Kalau nggak ada saya, gereja ini nggak akan berdiri. Kalau nggak ada saya, gereja ini nggak akan seperti ini. Saudara, ntar Tuhan bilang nggak ada kamu juga nggak apa-apa. Tuhan bisa mendirikan, kalau Tuhan mau gereja berdiri, gereja apapun, gereja Kristus Taman Kota, gereja Kristus Taman Kota itu akan berdiri. Jadi kita lihat faktor penentunya adalah di Tuhan, bukan di manusia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, makanya kenapa kita lihat firman Tuhan, kembali saya ingatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan saat taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan kata lain, Tuhan Yesus terus hidup melihat dirinya sebagai Mesias. Dan dia melakukan semuanya itu untuk menjadi Mesias yang sempurna. Dia sebagai Mesias, statusnya Mesias, dan dia menjalankan hidupnya sebagai Mesias yang sempurna. Jadi dia lakukan apa saja sesuai dengan siapa dirinya. Nah, itu juga yang harus terjadi pada diri saudara dan saya. Saudara dan saya adalah anak Tuhan, maka saudara dan saya harus hidup sebagaimana anak Tuhan seharusnya. Nah, jadi saudara-saudara, kita berpikir dengan pikiran sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kalau kita betul kenal Tuhan Yesus dengan baik, bagaimana Tuhan Yesus rela lakukan itu semua untuk menjadi Mesias sesuai dengan statusnya sebagai Mesias, maka saudara dan saya juga harus lakukan itu. Dan kalau kita kenal Tuhan Yesus, dia adalah kepala, maka saudara juga akan kenal diri bahwa saya hanya adalah anggota tubuh Kristus. Dan lalu faktor penentunya di kepala. Dan saya harus ikut kontrol dari kepala. Saya bukan kepalanya, saya hanya ngikutin. Dan saya juga akan tolong orang-orang di sekitar saya untuk sama-sama ikutin Tuhan Yesus, bukan ikutin saya. Makanya Paulus mengatakan pada waktu dia bilang,
ikut saya sama kayak karena saya ngikutin Kristus. Jadi sebenarnya bukan ngikutin Paulusnya, tapi ngikutin Tuhan Yesusnya. Maka di dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita akan menjadi orang-orang yang apa, saudara? Orang-orang yang tahu diri. Nah, di dalam nanti dalam sesi kedua, saya akan menjelaskan kepada saudara tentang lalu secara praktis bagaimana artinya itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya yang harus saudara dan saya ingat adalah sekarang ini, pertama adalah saudara dan saya hanya anggota. Ya, ada perannya lain-lain, ada yang jadi tangan, kaki, kuping, hidung, mata, begitu, saudara ya. Nah, lalu tapi kita sama-sama cuman anggota, saudara lihat ya. Dan kita itu satu tubuh, ya, bukan banyak tubuh. Kalau banyak tubuh, satu kepala jadi monster, saudara ya. Satu tubuh banyak kepala juga jadi monster, kan ya. Jadi kita ini adalah satu tubuh, kepalanya juga cuma satu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya harus mengacukan diri dan ngikutin apa yang Tuhan Yesus mau. Dan yang kedua, ingat ini saudara. Saudara dan saya ini hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Ya, dan kalau saya lakukan itu bukan karena nanti saya dapatnya apa, nanti hasilnya apa, enggak, saudara. Itu saudara dan saya hanya alat. Saudara dan saya tidak bisa merubah orang. Saudara dan saya tidak bisa mempertobatkan orang, enggak bisa. Itu hanyalah karya dari Tuhan. Ya, kita hanya alat. Atau ada jemaat bilang gini, kalau gitu kalau kita ngomong lalu jadi saksi, nggak ada hasilnya, nah itu bukan urusan kita. Saya lakukan ini menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, gitu ya, menjadi gambar Allah. Itu bukan oleh karena hasil, tapi oleh karena siapa saya, begitu loh, saudara ya. Jadi dengan kata lain begini, saudara, kita itu hidup berdasarkan rancangan ilahi. Saya ini adalah gambar Allah, maka saya berpikir sebagai gambar Allah, saya berkata-kata sebagai gambar Allah, saya berbuat sebagai gambar Allah, karena saya adalah gambar Allah. Sama kayak misalnya anjing, saudara ya, anjing itu didesain sebagai anjing, maka anjing itu menggonggong di tengah segala situasi dan kondisi bagaimanapun, dia akan menggonggong gitu. Kenapa? Karena dia anjing, begitu ke saudara ya. Nah, kita adalah gambar Allah di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kita adalah gambar Allah. Dan ingat, saudara, kita lakukan itu karena saya cinta Tuhan. Sebagai gambar Allah, sebagai anak Tuhan, saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, dengan seluruh keberadaan saya. Dan kalau saya mengasihi Dia, maka saya taat perintah Tuhan. Jadi, kalau kita jadi garam, jadi terang, bukan soal hasil, saudara. Karena saya cinta Tuhan, dan saya harus mentaati perintah Tuhan. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua. Henry. Oke. Henry. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita mau masuk ke sesi yang kedua, ini akan masuk di persembahan. Sebelum persembahan, ntar QR code-nya akan saya kirimkan di grup juga, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam grup masing-masing. Dan persembahan kita diiringi dengan lagu dari PKJ 146, Bawa Persembahanku. Sebentar, saya akan share screen.
persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, ucaplah syukur. Saya akan memimpin di dalam doa persembahan. Sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur di mana pada hari ini sudah disampaikan oleh Pendeta Ramiati di dalam sesi yang pertama, di mana kami akan melanjutkan sesi yang kedua. Dan pada kesempatan sekarang ini juga kami juga boleh ambil bagian dalam memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang boleh pimpin persembahan ini dan dapat dipergunakan dengan sebaiknya dan dikelola. Kami boleh serahkan pembinaan kami untuk sesi kedua ke dalam penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Amin. Untuk sesi yang kedua saya serahkan kepada Bu Ati. Oke, baik, saya akan share screen lagi ya. Saudara, kita sekarang akan melihat apa dengan kerangka berpikir itu kita melihat diri kita sebagai anak Tuhan dan dalam pelayanan kita. Ya, Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ini saudara yang tadi saling menggigit itu berkaitan juga dengan bagian ini, yaitu ditulis dalam Galatia. Jadi kita harus hidup sebagaimana anak Tuhan seharusnya hidup, gitu ya, saudara ya. Saya mau bagikan ini, saudara. Ini adalah pemikiran dari Paul Stout, ya, dengan kecerdasan, kalau saya terjemahkan kecerdasan ketangguhan, gitu ya, tahan banting, ya. Karena di tengah zaman yang perubahan begitu cepat dengan segala macam tekanan yang ada, gitu saudara ya, persaingan yang ada karena semua pengen jadi Allah, saudara ya. Nah, jadi dikatakan bahwa manusia zaman sekarang ini perlu kecerdasan ketangguhan, ya, perlu tahan banting.
Nah, tapi dia bilang di dalam kehidupan ini ada 3 macam orang, yaitu yang disebut dengan quitters, campers, sama climbers. Ya, apa itu? Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah quitters. Quitters itu adalah orang-orang yang kalau dia gambarkan seperti naik gunung, Paul Salt ini ya. Pada waktu orang naik gunung, ini kalau yang quitters tuh udah lihat gunungnya, dia bilang, aduh tinggi amat ya. Aduh nanti kalau ada binatang buas di sana gimana? Nanti kalau saya kesusahan banyak rintangan gimana? Nanti kalau apa namanya ada orang jahat gimana? Pokoknya setelah dia pikirin semua itu, akhirnya dia bilang, ah udahlah nggak usah lah, nggak usah naik. Nah jadi ini quitters ini belum apa namanya dia naik, pokoknya dia udah pikirin macam-macam, akhirnya dia putuskan untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak naik. Ini adalah jenis orang pertama, gitu ya. Lalu yang kedua adalah jenis yang disebut dengan campers. Kalau campers ini adalah orang yang naik ke gunung, ya. Tapi setelah dia naik ke gunung belum sampai nih, baru di tengah-tengah terus dia lihat, ya ada tempat yang datar, lalu pemandangannya bagus, begitu ya. Terus ada sungai, ada apa, dia bilang, ah udahlah nggak usah naik lagi, udah di sini aja lah. Udah enak di sini ngapain? Pokoknya kita udah bisa nikmatin kan. Udah kita nggak usah naik lagi, udah nggak usah di sini aja enak. Nah ini adalah tergolong orang yang kedua. Pokoknya udah merasa aman, udah nyaman, udah oke, ya udah dia nggak mau jalan lagi, gitu kan ya. Yang ketiga itu yang disebut dengan climbers, itu adalah orang yang terus naik, dia terus naik, pokoknya ada rintangan apapun dia terus naik sampai ke puncaknya, sampai udah nggak bisa ada yang dinaikin lagi lah, istilahnya gitu ya. Nah itu adalah orang tipe ketiga. Tipe yang mana kita ini? Tipe yang mundur sebelum melakukan apa-apa karena begitu banyak tantangan, atau tipe berkemah, udah maju, udah gitu, udahlah nggak usah lagi lah, nanti susah lagi, udah di sini aja, udah enak lah, udah nggak usah berubah lagi, nggak usah ngapa-ngapain, udah kayak dari dulu juga kayak begini, udah di sini aja, gitu ya. Atau kita adalah tipe yang terus naik, ya. Nah, saudara kita sekarang lihat ini. Ini kembali saya melihat ini kerangka berpikir kita, jangan lupa, ya, sebagai anak Tuhan, ini seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa saya harus seluruh saya dan seluruh aktivitas saya difokuskan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, ikut aturan main pencipta, gitu kan ya. Lalu saya adalah milik Tuhan, saya hanya hamba, saya pengelola, pokoknya Tuhan yang harus saya puaskan. Ini adalah kehidupan kita, ya. Nah, berarti saya ini adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan mengkhususkan diri untuk Tuhan. Ingat ini saudara, dari status orang berdosa, di dalam karya penebusan status yang dirubah, jadi orang kudus. Orang kudus artinya orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan mengkhususkan diri untuk Tuhan. Jadi dimanapun, kapanpun juga, apapun yang kita lakukan, saya hidup berdasarkan keberadaan saya, status saya sebagai orang kudus bagi Tuhan. Ya. Nah, jadi kita lihat yang Tuhan harapkan adalah kan hidupku bukannya aku lagi, kita sebagai gambar Allah, orang lihat saya, orang lihat Allah. Saya sebagai surat Kristus, orang lihat saya, Kristus yang dipermuliakan. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus yang dikenal orang. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan mengatakan, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang kudus, maka digambarkan bahwa bukannya terus kita diam-diam aja. Lalu Tuhan dikatakan di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 15 bahwa Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita. Firman Tuhan bilangnya gini. Sebab hal kerajaan sorga, saudara kalau saudara perhatikan Matius 25, kalau saudara buka, ayat sebelumnya itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu orang nggak ada yang tahu. Ya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berjaga-jaga, siap. Selalu pada waktu Tuhan Yesus datang kita hidup dan sedang hidup menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Dia. Kita sedang hidup dalam agenda Tuhan. Kita lagi hidup nyenengin Tuhan, itu yang Tuhan mau terjadi, gitu ya. Nah, tapi pada waktu kita sedang menunggu itu bukan nggak ngapa-ngapain. Tuhan bilang, saya memberikan kepercayaan ini sambil menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tahu ada saatnya di mana saudara dan saya bisa jadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali juga kita bisa dipanggil Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu
berjaga-jaga karena kita tidak tahu, apalagi di masa pandemi ini kita tahu banyak hal bisa terjadi di luar kendali kita. Nah, sekarang kita lihat ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Lihat saudara, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan hamba ini adalah hamba-hambanya. Hamba siapa? Hamba Tuhan. Jadi berkaitan dengan kalau dikatakan hamba Tuhan. Jadi kita ini milik dari Dia. Yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Lihat saudara, pada waktu harta itu dipercayakan kepada hamba, tidak ganti pemilik. Ini hartanya, kata gantinya ini adalah kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti semua yang kita ada pada kita itu adalah tetap milik dari Tuhan. Nah, lalu dikatakan begini, yang seorang diberi 5, yang seorang 2, yang seorang 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, 1 talenta itu sama dengan, ini bukan bicara bakat ya, bakat bisa termasuk di dalamnya ya. Talent itu bukan bakat di sini, tapi jumlah uang terbesar pada waktu itu. Jadi kalau jumlah uang terbesar, misalnya dalam konteks Indonesia itu triliun, saudara. Nanti jangan kata lain, di sini Tuhan mau ngasih tahu, Tuhan Yesus mau ngasih tahu, setiap orang itu sebenarnya diberi modal yang cukup untuk bisa hidup dan mati bagi Tuhan. Oke ya. Nah, jadi seharusnya kita ini adalah orang yang menyadari dan bersikap sebagai seorang hamba. Nah, lihat ini saudara apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Berapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari dalam ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, lihat ini ya, tahu diri ini hamba nih ya dengan Tuhan. Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih? Lihat ini, hamba ini tidak berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Perhatikan kata apa yang kami harus lakukan. Saudara, kehidupan sebagai anak Tuhan, kehidupan sebagai gambar Allah, kehidupan sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Tuhan, itu adalah yang seharusnya, bukan sesuatu yang spektakuler sehingga kita mengharapkan penghargaan. Jadi contohnya begini nih saudara ya. Saudara dan saya ini kan bernafasnya pakai apa, saudara? Pakai paru-paru kan? Betul kan ya? Saudara bernafas pakai paru-paru. Apakah pernah ada orang yang pada waktu saudara lagi nafas gitu ya, lalu mengambil nafas dalam, lalu mengeluarkannya, lalu ada orang yang bilang, aduh hebat ya kamu ya nafasnya pakai paru-paru ya, hebat. Kan itu aneh saudara, klien itu sekarang ya iyalah namanya juga orang yang nafas pakai paru-paru, gitu kan saudara ya. Itu sesuatu yang alamiah, itu yang Tuhan maksudkan di sini. Saudara dan saya itu hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai orang yang mendedikasikan diri sepenuhnya buat Tuhan, itu ya, itu bukan hal yang spektakuler, itu memang mustinya, begitu loh. Karena misalnya ada suka ada apa pernyataan-pernyataan seperti ini, misalnya biasanya itu di kebaktian-kebaktian atau di acara-acara khusus ya untuk misi, itu ada orang yang diundang gitu ya untuk lalu kesaksian. Biasanya orang-orang yang diundang ini adalah orang-orang yang misal punya pertobatan yang spektakuler, tanda kutip nih ya. Nah, sebenarnya yang spektakuler adalah anugerah Tuhan yang makanya orang itu bisa bertobat gitu ya. Nah, lihat ini lalu misalnya orang itu yang tadinya adalah penjina, pembunuh, dukun santet lah, lalu dia bertobat, lalu itu yang biasanya dipanggil ya suruh bersaksi ya. Kalau orang yang dari kecil dia terus jadi orang Kristen baik-baik, terus jadi anak Tuhan baik-baik gitu sampai dewasa, kalau yang begitu nggak disuruh bersaksi sudah ya. Nah, tapi yang ini bersaksi, terus nanti dia bilang, wah katanya saya dulu adalah penjina, pembunuh, saudara dukun santet, tapi sekarang saya hidup untuk Tuhan. Saudara, nggak ada yang spektakuler
Emang itu mestinya begitu, nggak ada yang aneh, saudara. Justru yang aneh adalah yang kelainan adalah kalau saudara dan saya ngaku anak Tuhan, tapi tetap membunuh orang, tetap lalu berzina, tetap berdusta, tetap berbohong, tetap hidup untuk apa keakuan kita, ujung-ujungnya saya. Nah itu yang kelainan, saudara. Kalau yang namanya anak Tuhan, hidup dikuasai oleh Roh Kudus, tidak hidup berdasarkan kedagingan. Emang mestinya begitu, itu mah biasa, saudara, itu alamiah, seharusnya itu yang terjadi begitu loh saudara ya. Nah sekarang biasanya lagi lalu orang yang dipanggil, karena saya kan suka pimpin kebaktian seperti itu saudara ya, untuk penginjilan atau misi, lalu dipanggil orang yang apa, yang punya pengalaman misi yang spektakuler katanya gitu ya, yang kalau yang dia apa namanya, biasanya yang dipanggil nih ya, yang wah dia punya pengalaman ke pedalaman lah, dia punya ke Afrika lah, pergi ke tempat-tempat yang berbahaya lah, sehingga kalau dia bersaksi tuh dia bisa bilang begini, wah saya ini di tempat yang berbahaya, lalu saya ini diracun, tapi saya tetap hidup, saya ini pergi ke tempat-tempat yang sulit. Saudara, kalau saudara dengerin tuh, wah hebat sekali ya, waduh luar biasa ya, kalau saya dari dulu di sini aja, dulu di taman kota terus aja, nggak kemana-mana begitu ya saudara ya. Sehingga saudara berpikirnya, wah ada orang yang hebat, ada orang yang nggak hebat. Sebenarnya saudara di dalam kekristenan itu hanya ada dua macam orang. Ada orang yang tahu diri, ada orang yang nggak tahu diri. Saudara, itu kalau orang sampai, jangankan saudara pergi ke tempat sulit kemanapun, mati pun, karena firman Tuhan mengatakan apa? Saudara baca Roma 14 ayat 7 sampai 9, kita mati hidup buat Tuhan, emang mestinya begitu. Nggak ada yang spektakuler, emang namanya anak Tuhan seharusnya begitu. Makanya kita lihat saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu sebagai hamba, kamu sebagai anak Tuhan di dalam menjalankan kehidupannya, kita itu menjalankannya apa saudara? Tanpa pamrih, tanpa pengen dipuji, karena memang seharusnya kita dengan cipta Tuhan, maka saya taat kepada Tuhan. Nah itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Nah jadi ingat saudara, saya ini hamba ya, dan dalam pelayanan saya ini adalah milik Tuhan, dan yang saya rindukan adalah hanya memuaskan hati Tuhan. Nah makanya kita selalu harus ingat status saya adalah anak, murid, hambanya Tuhan. Makanya kembali saya katakan, kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Dan semua keputusan dan perbuatan saya harus cocok dengan yang di atas itu. Saudara ya, dalam kehidupan keseharian, di keluarga, dimanapun kita berada, itu semua harus cocok. Nah, sehingga, ya ini saudara, ini Paulus yang bilang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Jangan ujung-ujungnya duit ya saudara, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus, hidup sesuai dengan agenda, hidup diperkenan oleh Tuhan. Kita memang jatuh bangun, ya kita belum sempurna. Paulus saja mengatakan saya belum sempurna, tapi lihat ini saudara, arahnya harus udah benar. Bahwa arahnya itu adalah arah ke yang untuk menyenangkan Tuhan. Jadi jatuh bangunnya adalah jatuh bangun di arah yang benar. Di dalam perjuangan kita jerih lelah untuk tetap kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau di sini saudara, perjuangannya adalah berjerih lelah untuk nyenengin saya. Nah itu udah error saudara. Tapi kalau di sini jerih lelah kita adalah untuk nyenengin Tuhan. Makanya di situ dikatakan di Korintus 9, Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memikirkan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi dia terus melatih diri, mendisiplin rohani untuk tetap dekat sama Tuhan, untuk dia betul-betul pada saat menjalani kehidupan ini tidak sembarangan, tidak asal, semua berdasarkan aturan main Tuhan. Nah, jadi kita lihat ini saudara, perjalanan hidup kita harus ada di arahnya Tuhan. Roma 11 mengatakan, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan demi kemurahan Allah ini, yang telah saya terima ini, saya mempersembahkan tubuh saya ini sebagai persembahan hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, dan saya tidak mau serupa dengan dunia ini. Ini serupa dengan semuanya yang ada di dunia ini, serupa. Tapi sekarang saya mau serupa dengan Kristus. Itu yang terjadi. Jadi saudara dan saya pastikan saudara dan saya sudah ada di arena yang benar. Jangan asal lari.
arenanya benar, tujuannya mesti benar juga. Gitu ya. Jadi ini yang seharusnya kita ada di arena Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dalam persekutuan dengan Tuhan. Di sini saudara, jerih lelah kita tidak sia-sia. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Nah, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi orang yang proaktif, bukan reaktif. Bahasa ini dipakai oleh Stephen Covey di dalam bukunya Seven Habits itu yang sangat terkenal pada tahun 90-an dan sampai sekarang masih buku itu masih dicari dan dibaca orang ya. Ini kalau apa bedanya sih orang yang proaktif dan reaktif? Dan ini saudara. Kalau orang yang reaktif itu dan aduh udah lockdown kayak begini, aduh semua serba online, aduh nggak enak semua Zoom, aduh capek lah, aduh gimana nih udah rasanya nggak enak, udah habis gimana, udah nggak bisa apa-apa, udahlah nggak usah ngapa-ngapain, itu reaktif ya. Jadi orang reaktif adalah orang yang berada di tengah realita. Lihat ini saudara, orang yang berada di tengah realita, lalu orang ini membiarkan dirinya didikte oleh realita, ya. Lalu orang ini akhirnya tenggelam dalam realita. Jadi akhirnya yang besar di dalam hidupnya, yang menguasai dirinya adalah apa? Realita. Ini orang reaktif. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh Yusuf. Ya, lihat ini saudara Yusuf. Yusuf ini tadinya di rumah Yakub, anak konglomerat, anak kesayangannya lagi. Wah, enak banget gitu ya kehidupan yang seperti ini. Nah, gampang lah kalau hidupnya lagi begini, dia tetap cinta Tuhan, dia taat Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia dijual sama keluarganya. Dijual sebagai budak. Saudara, itu yang namanya budak pada zaman itu, ya, budak yang disebut budak di Mesir. Itu diperlakukan sama kayak barang. Jadi kalau ada dibeli, jadi saya udah beli, ini punya saya. Terserah mau dia kalau dia nggak suka, dia pukulin, dia potong kupingnya, dia potong tangannya, nggak akan ada yang mengadili, nggak akan ada yang menghukum tuannya, karena itu punya dia. Jadi terserah. Nah sekarang lihat ini, Yusuf bisa bilang, aduh, sekarang saya jadi budak. Udah deh, sorry deh kalau udah jadi budak, saya maaf, saya nggak bisa cinta Tuhan lagi, saya nggak bisa taat Tuhan lagi. Apalagi, lihat ini saudara, dia lalu jadi istri Potifar. Udah, tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia di Potifar, di tempat Potifar itu bisa melihat Yusuf ini dikuasai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan keberhasilannya itu oleh karena Tuhannya Yusuf. Saudara, kalau Yusuf tidak secara sengaja memperlihatkan, nggak akan kelihatan. Itu karena Yusuf mengatakan dengan jelas kepada Potifar, saya bisa begini karena Tuhan. Segala puji dan puji adalah bagi Tuhan, makanya ketangkep sama Potifar. Tapi apa yang terjadi? Udah tetap, pokoknya Yusuf ini tetap cinta Tuhan, tetap taat Tuhan, gitu di tengah situasi yang seperti ini. Istrinya Potifar fitnah dia, mengajak dia berzina, dia nggak mau, saudara. Dan Yusuf dengan tegas mengatakan begini, lihat ini saudara. Dia tidak katakan, kalau ketahuan Potifar gimana? Enggak, saudara. Yusuf bilang, saya tidak mau berdosa kepada Allah. Poinnya adalah saya ini anak Tuhan. Dimanapun saya berada, di dalam situasi yang bagaimanapun juga, saya harus berpikir sebagai anak Tuhan, bertindak sebagai anak Tuhan, berkata-kata sebagai anak Tuhan. Nggak ada musimnya, saya ini anak Tuhan. Saya harus mempermuliakan Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Lalu apa yang terjadi? Dia di penjara. Saudara, udah budak, udah dia di penjara, udah gitu setelah di penjara ini kan dia nafsirin mimpi kan saudara ya. Tapi lihat ini, sebelum hal itu terjadi, itu kepala penjara kembali saudara bisa melihat penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Yusuf nggak, aduh Tuhan udah budak di penjara, udah deh sorry deh saya nggak cinta Tuhan lagi, saya nggak taat Tuhan. Enggak saudara. Dia tetap menyatakan kepada orang-orang di sekitarnya, Tuhannya adalah Tuhan yang hidup dan tetap menjadi fokus hidupnya. Makanya kepala penjara lihat itu dan dia diminta untuk membantu kepala penjara. Lalu ketemukan sama tukang roti yang di kerajaan ya, yang menyuguhkan roti dan minuman. Lalu penasihkan mimpinya dan akhirnya dikeluarkan juru minuman ini, kan? Lalu dia bilang, nanti ya kalau ketemu raja, tolong ingat ya, ingat saya bahwa saya ini di sini ini tidak seharusnya, gitu kan ya. Tapi saudara apa? Dia dilupakan 2 tahun. Tapi tidak merubah Yusuf. Dia tetap menjalankan hidupnya sebagaimana seharusnya. Dan akhirnya 2 tahun kemudian, saudara, dia baru diingat. Lalu dia ke depan Firaun. Pada waktu dia di depan Firaun itu pilih Yusuf, saudara.
Kembali Firaun bilang, siapa, nggak ada yang dikuasai Tuhan seperti itu. Kembali Firaun bisa melihat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf pertontonkan dengan jelas. Yusuf mengatakan, bukan saya, Tuhan. Bukan saya, Tuhan. Tuhan yang harus kelihatan. Tuhan yang harus dipermuliakan. Jadi kita lihat saudara, ada banyak yang terjadi. Dalam perjalanan hidup Yusuf, Yusuf bisa mengatakan, sorry Tuhan. Dia bisa reaktif. Tuhan lihatlah, realitanya kayak begini. Makin terpuruk saya, sorry deh Tuhan. Dia bisa membiarkan dirinya didikte oleh realita dan tenggelam dalam realita. Tapi itu yang tidak terjadi pada Yusuf. Yusuf tahu dia tidak melihat realita itu yang menjadi fokus. Dia justru melihat Allah. Allah yang ada di mana-mana, Allah yang selalu hadir, Allah yang menyertai dia. Fokus dia adalah tetap kepada Allah, bukan kepada realita kehidupan ini. Makanya kenapa di akhir perjalanan hidupnya kita lihat Yusuf yang hidup di hadapan Allah ini, dia bisa mengatakan begini kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya pada waktu ayahnya Indro meninggal, mereka ketakutan. Sekarang Yusuf akan lihat ini, wah dia pasti baik sama kita karena Yakub masih ada sih. Sekarang Yakub udah mati, ayah udah mati, pasti sekarang kita dibalas. Itu musiman, saudara. Yusuf mengatakan, janganlah takut. Ini orang kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Jangan takut. Sebab akukah ini pengganti Allah? Saya bukan Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan yang seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi Yusuf hidup di dalam agenda Allah. Dia terus menjalankan hidupnya. Apapun yang terjadi, dia hidup berdasarkan agenda Allah. Yusuf percaya Allah hadir dan terlibat. Yusuf hidup di hadirat Allah. Yusuf menunjukkannya. Sampai orang lain bisa lihat betul-betul Allah hidup melalui kehidupan Yusuf. Nah, ini yang bedanya saudara dengan yang reaktif tadi. Anak Tuhan itu seharusnya proaktif. Anak Tuhan bisa hidup di tengah realita. Tapi anak Tuhan itu tidak dikendalikan oleh realita. Anak Tuhan membiarkan dirinya dikendalikan oleh Tuhan. Jadi anak Tuhan menjalani, realitanya bisa sama, saudara. Tapi dia menjalaninya sebagai anak Tuhan. Tuhan yang terlihat jelas dalam hidupnya. Tuhan yang jadi fokus. Itu proaktif, saudara. Karena itu yang Tuhan pakai kata-kata ini, itu sebenarnya bukan. Saya waktu baca bukunya Stephen Covey, wah ini mah Tuhan juga udah ngomong. Saudara gini lihat, saudara. Pada waktu saudara dikatakan engkau adalah garam dan terang, itu tata bahasa yang dipakai adalah present continuous tense. Dengan kata lain, kamu adalah garam dan terus-menerus jadi garam dan tidak ada di dalam situasi kendali bagaimanapun, situasi kondisi bagaimanapun, kamu boleh berhenti jadi garam. Enggak, kamu itu terang, emang itu adalah natur kamu. Itu adalah keberadaan kamu sebagai terang dan garam. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kamu harus hidup sebagai terang, kamu hidup harus sebagai garam. Itu proaktif, saudara. Saya hidup berdasarkan rancangan ilahi. Maka kita lihat ini firman Tuhan dengan jelas. Terakhirnya lihat ini saudara. Terang itu secara sengaja kita perlihatkan. Demikian hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bukan kita yang dipermuliakan, bukan kita yang dipuji-puji, tapi memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara, itu yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya. Sampai di sini, silakan Pak Hendri. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, ya tidak perlu diada-adain sih, saudara. Silahkan. Ya Bapak Ibu, ini tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung atau enggak, atau Bapak Ibu bisa ketik lewat chat, ntar saya bisa bantu tanyakan.
Apakah saya langsung jawab? Ini ada pertanyaan di chat. Langsung jawab aja, Bu. Baik, Boleh, Bu. terima kasih. Boleh diperjelas apa maksud dari pertanyaan itu? Soal Paulus dan Barnabas. Ya, Paulus dan Barnabas kan tadinya pelayanan bareng, Bu. Kemudian ada karena perbedaan pendapat, lalu akhirnya mereka pisah gitu, Bu. Nah, Ya. kan, Oke. ya. Baik, baik. Itu yang karena soal Markus itu ya. Nah, saudara harus diperhatikan bahwa, lihat ini ya, hal itu bisa terjadi, bisa. Tapi kita lihat pada waktu dalam prosesnya, akhirnya mereka semua bekerja sama, bahkan Paulus pun kembali mengikut sertakan Markus ya. Jadi intinya adalah begini, ya. Di dalam keberadaan kita bisa ada perbedaan pendapat. Tapi penting sekali masing-masing kita tetap tujuannya sama, sehati sepikirnya sama, yaitu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu kan kita tahu bahwa Paulus kenapa karena lihat, loh kok ini Markus kok ini jadi lebih mencintai dunia, ini nanti nggak nyambung di dalam pelayanan, gitu kan ya. Nah jadi ini saya harus fokusnya ke Tuhan. Lalu Barnabas dengan pemikiran juga harus fokusnya kepada Tuhan. Dia pikir, oke deh, saya ini mesti digembalain nih orang, misalnya kayak begitu ya. Tapi lihat ini saudara, sama jadinya seperti pada akhirnya pada saat semuanya sama-sama ingin menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya mereka bekerja sama. Jadi kalau di rapat kayak begini nih, saya kasih contohnya. Misalnya kita berbeda pendapat. Lalu kita yang lihat adalah begini, bukan pendapat saya, enggak, kan kita lihat kerangka berpikir tadi ya, kita lihat ya, kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang termasuk saya. Ya, bukan, hidup kita bukan untuk menyenangkan diri saya, bukan, menyenangkan Tuhan. Maka pada waktu berbeda pendapat, misalnya kita nih ada ingin mau melakukan misalnya bakti sosial, gitu ya, ingin menjadi garam dan terang di tengah pandemi ini, bakti sosial. Maka pada waktu ada perbedaan pendapat, kita langsung semuanya tuh berpikirnya gini, bukan pendapat saya nih pokoknya yang mesti masuk, enggak, tapi kita berpikir gini, ini pendapat yang mana ya yang paling akan mengoptimalkan kita boleh menjadi garam dan terang. Lihat kan? Itu cara berpikir kita. Nah, itu yang harus terjadi, dan itu yang memang jadi cara berpikir yang Barnabas sama Paulus. Maka pada akhirnya kita lihat semua jalan aja sama-sama mati-matian buat Tuhan. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, nggak usah diada-adain sih, nggak apa-apa. Asal semuanya sudah jelas, tahu siapa Allah, siapa saya, dan kita jadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Ya. Mungkin saudara udah dengerin, udah deh nggak usah nanya-nanya, udah kita jalanin aja, minta kekuatan Tuhan deh. Aduh, setengah mati nih, saudara yang menjadi pengurus yang baru nih ya. Ada penatua yang akan jadi ada teguhkan ya. Betul, Bu. Minggu depan. Selamat berjuang, saudara, itu anugerah. Anugerah, bayangin di tengah Tuhan nggak usah pakai kita, dia bisa kerja sendiri, dia masih mau pakai kita, itu kasih karunia. Saya hanya mau ingatkan satu hal saja, saudara, kita ini kan lain-lain, ya kapasitas kita berbeda, nggak apa-apa. Tapi kita punya kepala gereja yang sama. Yang penting adalah Tuhan dipermuliakan. Nah, lihat yang talenta tadi, kan ada yang 2, ada yang 5. Yang 5 dapat 5, yang 2 dapat 2. Penilaian Tuhan sama. Saudara, di gereja itu biasanya kalau saya gambarkan kebaktian, saudara ya. Ada pendeta, ada bagian multimedia, ada liturgos, ada singernya, ada pemain musiknya, ada jemaat. Biasanya lalu kita berpikir yang penting yang mana, saudara? Yang nggak boleh nggak ada yang mana? Kalau lagi gereja jalan nih, lagi kebaktian berjalan, kita sering berpikir, benar, udah liturgosnya nggak ada, nggak apa-apa, kita ganti ini ya, udah deh jalan aja, yang penting pendetanya ada, begitu kan ya saudara ya. Padahal di mata Tuhan nggak begitu saudara.
Bahkan kalau itu yang pegang multimedia, yang mengedarkan kantong persembahan, yang menjadi penyambut tamu. Kalau kan Tuhan tahu dong hati itu kita ini sebenarnya, kita kan nggak bisa munafik. Sebagai pendeta saya bisa, wah kelihatannya sungguh-sungguh, khotbahnya kelihatan sungguh-sungguh, tapi kan saya nggak bisa bohongin Tuhan. Tuhan tahu siapa saya. Nah sekarang kalau pendetanya error, tapi yang membawa persembahan ini, yang membawa kantong persembahan yang menjadi penyambut di depan, Tuhan bilang, dia mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, inilah saya persembahkan diri saya, ini yang Tuhan percayakan, saya akan lakukan dengan hati yang cinta Tuhan, taat kepada Tuhan. Saudara, di mata Tuhan, yang jadi penyambut ini yang oke, pendetanya nggak oke. Jadi kita lihat, saudara, di mata Tuhan, semua dibagi sama, ya, semua dibagi berbeda-beda peran, tetapi bagi Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Saya ingat ada satu ibu, saudara ya. Jadi ceritanya begini, gereja itu gereja kecil. Jadi setiap kali pendetanya datang, itu gereja udah bersih. Dia pikir ini siapa? Gereja itu tidak sanggup untuk membayar untuk hire atau membayar orang untuk bersihin gitu. Jadi biasa pendetanya lalu coba bersih-bersih, lalu ada bisa dibantu oleh misal pengurus jemaat gitu. Tapi setiap kali mereka itu selalu udah bersih kamu kebaktian. Sampai akhirnya satu kali pendetanya itu datang lebih awal. Dia melihat seorang ibu tua. Lalu dengan pakaian yang sederhana, dengan lap di tangan, dia lapis semua kursi, mimbar, semua jendela dengan bersih. Sampai pendeta bilang, oh, kamu yang selama ini membersihkan gereja. Terus dia bilang, dengan sukacita, dengan senyum, ibu ini mengatakan, Tuhan percayakan ini kepada saya. Ya, tunjukkan lapnya. Dengan ini saya akan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kalau pendetanya error, ibu itu yang oke di depan Tuhan. Nggak usah ada yang lihat, lalu itu yang penting Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Di dalam kepengurusan ada macam-macam peran. Ada yang bagian konsumsi, ada perlengkapan, ada ketua, saudara ya. Kalau orang yang fokusnya di saya, itu senang jadi ketua. Atau ketua tinggal nyuruh-nyuruh. Yang paling nggak enak jadi seksi perlengkapan, disuruh-suruh, menurut saudara ya. Nah, tapi kita apapun kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari saudara, 2 talenta, 5 talenta, kita persembahkan semua. Tuhan nggak minta yang 5 ngasih 6. Enggak, Tuhan kasihnya 5 kok. Tapi jangan kasih 4. Yang 2, Tuhan juga nggak minta 3. Dipercayakannya 2, tapi jangan kasih 1. Semua, seluruh kita, serahkan sama Tuhan. Terima kasih. Oke, Henry, bisa lanjut. Oke. Ini sepertinya Bapak Ibu nggak ada pertanyaan. Sebelum mengakhiri pembinaan hari ini, mau minta tolong Bapak Ibu boleh nyalain videonya. Kecuali boleh minta tolong fotoin ya, Pak. Oke. Bisa dinyalain videonya biar mau difoto nih. Karena virtual pembinaannya. Kok kasih aba-aba ya? Ya. Masih ada beberapa yang belum nyala videonya. Saya hitung sampai 5. Jadi kalau yang belum nyalain videonya berarti ya seperti yang terlihat di screen saya begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu baru screen yang pertama. Nanti saya akan masuk ke screen yang kedua. Sebentar ya. Screen yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan Henry. Oke, untuk Bu Ramiati, kami atas nama Majelis Gereja Kristus Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih.
Untuk doa tutup mau minta kesediaan dari Pendeta Rudolf untuk tutup di dalam doa. Pak Rudolf. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Ramyati untuk pelayanan pada hari ini. Sangat membekali para pengurus yang akan dilantik ya ditabis, diteguhkan pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Tuhan, terima kasih. saya bersyukur